Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, stop it, cash like whoa. High fucking with these hoes up. Shalom, kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model pembelajaran, teori belajar, pendekatan pembelajaran, metode dalam pengajaran, dan yang terakhir ada strategi pengelolaan kelas. Yang pertama kita akan masuk dalam model pembelajaran. Di sini ada 2 model pembelajaran. Yang pertama ada model kontekstual. Model ini bisa diterapkan agar para peserta didik tidak merasa bosan dengan mendengarkan materi saja. Tenaga pengajar atau calon guru bisa mengontrol suasana di kelas dengan melakukan tanya jawab secara kontekstual. Artinya, pertanyaan dan jawaban yang dilontarkan berdasarkan kebutuhan dan apa yang dirasakan para siswa. Model ini seperti akan memotivasi peserta didik untuk aktif bertanya. Pembelajaran yang disampaikan sesuai dengan konteks tentunya akan mempermudah pada para guru maupun siswa. Peserta didik tidak hanya fokus terhadap teori-teori yang diberikan oleh seorang guru, melainkan juga dengan praktek dan pengalaman langsung, sehingga pengajaran lebih mudah diserap. Berbeda jika hanya belajar teori yang cenderung dihafal, bukan dipahami secara penuh. Dan yang berikut ada model kooperatif. Model pembelajaran kooperatif berkaitan dengan sifat dan karakter manusia sebagai makhluk sosial. Dengan demikian, proses pembelajaran tidak dilakukan secara individual, melainkan berkelompok mengingat sifat dasar manusia yang membutuhkan satu sama lain. Baik, dan yang berikut kita akan masuk pada teori belajar. Di sini ada 2 teori belajar. Yang pertama itu ada teori belajar behavioristik. Teori ini berisi tentang perubahan tingkah laku yang terjadi karena pengalaman belajar. Dalam perkembangannya, teori ini menjadi aliran psikologi belajar yang memiliki pengaruh terhadap tujuan peningkatan teori belajar dan praktik dalam dunia pendidikan dan pembelajaran. Aliran psikologi belajar juga dikenal sebagai aliran behavioristik. Aliran ini lebih mengutamakan terbentuknya perilaku yang dihasilkan dari proses belajar. Belajar itu sendiri merupakan interaksi antara stimulus dan respon. Menurut teori belajar behavioristik, dalam proses belajar mengajar yang terpenting adalah seorang akan dianggap telah belajar ketika sudah menunjukkan perubahan perilaku. Dari teori ini juga, proses pembelajaran dapat diartikan sebagai stimulus dan respon. Dengan kata lain, input yang berupa stimulus atau output yang berupa respon. Bentuk dari stimulus berupa penyampaian materi, pembentukan karakter, nasihat, dan lain-lain yang diberikan guru kepada muridnya. Sementara bentuk dari respon berupa reaksi atau tanggapan dari murid atau peserta didik terhadap stimulus yang diberikan oleh guru atau pendidik. Dan yang berikut ada teori belajar humanistik. Teori belajar ini lebih cenderung melihat perkembangan pengetahuan dari sisi kepribadian manusia. Hal ini dikarenakan humanistik itu sendiri merupakan ilmu yang melihat segala sesuatu dari sisi kepribadian manusia. Teori ini juga bertujuan untuk membangun kepribadian murid dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Hal ini bisa disebut dengan para pendidik atau guru yang mengajar dan mendidik menggunakan pendekatan humanistik. Guru atau pendidik dengan aliran humanistik akan mengutamakan hasil pengajaran berupa kemampuan positif yang dimiliki oleh murid. Kemampuan positif akan membangun atau mengembangkan emosi positif pada murid. Teori belajar humanistik berbeda dengan teori belajar behavioristik yang lebih mengutamakan melihat tingkah laku manusia sebagai campuran atau motivasi yang lebih tinggi atau lebih rendah. Sedangkan teori belajar behavioristik hanya melihat motivasi manusia sebagai sebuah usaha untuk memenuhi fisiologis manusia. Teori ini lebih menekankan pada pembentukan kepribadian, perubahan sikap, menganalisis fenomena sosial, dan hati nurani yang diterapkan melalui materi-materi pelajaran. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa guru atau pendidik sangat berperan penting sebagai fasilitator.
Oke teman-teman, di sini kita akan masuk yang berikut, yaitu mengenai pendekatan pembelajaran. Yang pertama ada pendekatan kontekstual. Pada pendekatan ini, guru akan memberikan gambaran tentang materi pelajarannya dengan mencontohkan kejadian di dunia nyata. Tujuannya adalah untuk mendorong siswa agar bisa menemukan suatu hubungan antara pengetahuan dalam materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini memerlukan daya pikir yang kritis dari siswa sehingga secara tidak langsung dapat membantu menemukan potensi diri mereka. Dan yang berikut ada pendekatan konstruktivisme. Di sini guru tidak hanya mengajarkan kepada siswanya bagaimana cara untuk menyelesaikan soal atau menemukan jawaban benar atau salah. Di sini guru hanya bertugas untuk mendorong siswa agar mau berpikir kritis sehingga dapat menemukan mana opsi jawaban yang benar menurut hasil pemikiran mereka. Baik teman-teman, kita akan masuk pada yang berikut, yaitu mengenai metode dalam pengajaran. Di sini ada dua metode. Yang pertama itu ada metode pembelajaran demonstrasi. Metode demonstrasi dan eksperimen merupakan metode mengajar yang sangat efektif sebab membantu para siswa untuk mencari jawaban dengan usaha sendiri berdasarkan fakta yang benar. Demonstrasi yang dimaksud ialah suatu metode mengajar yang memperlihatkan bagaimana proses terjadinya sesuatu. Metode demonstrasi adalah metode mengajar yang cukup efektif sebab membantu para siswa untuk memperoleh jawaban dengan mengamati suatu proses atau peristiwa tertentu. Dan yang berikut ada metode pembelajaran diskusi. Metode pembelajaran diskusi merupakan metode pengajaran yang erat hubungannya dengan belajar pemecahan masalah. Metode ini biasa dilakukan secara berkelompok atau diskusi kelompok. Metode ini juga terbentuk tukar-menukar informasi, pendapat, dan unsur-unsur pengalaman secara teratur dengan maksud untuk mendapat pengertian yang sama, lebih jelas atau lebih teliti tentang suatu atau mempersiapkan dan merampung keputusan bersama. Baik teman-teman, kita masuk pada yang berikut mengenai strategi pengolahan kelas. Di sini ada 3 strategi pengolahan kelas. Yang pertama itu ada mengelola kelas itu seni dan keterampilan. Banyak orang yang menganggap cara dan gaya berbicara di depan kelas tidak hanya berpengaruh terhadap pengolahan kelas. Ini adalah kekeliruan besar pada anggapan ini. Mengajar itu mengandung sentuhan nilai seni dan keterampilan. Maka tak salah jika guru dikatakan sebagai seniman pembelajaran. Seni mengelola kelas meliputi cara dan gaya guru berbicara saat mengajar. Termaksud di dalamnya gerak-gerik anggota tubuh yang akan menarik perhatian siswa saat menerima pelajaran. Intonasi dan nada sewaktu berbicara sangat menentukan kejelasan materi yang disampaikan oleh guru. Dan yang kedua itu ada mengelola kelas itu memerlukan perencanaan. Guru itu desainer pembelajaran. Memang pembelajaran itu sudah dirancang sebelumnya. Rancangan itu berupa persiapan tertulis sebagai panduan guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Guru sudah memperkirakan segala kemungkinan yang terjadi selama pembelajaran berlangsung. Waktu pembelajaran sesuai dengan skenario pembelajaran dengan menit awal sampai menit akhir. Kemungkinan gangguan dari perilaku siswa yang menyimpang sudah diantisipasi oleh guru, sehingga waktu tidak habis untuk memarahi dan menegur siswa. Dan yang terakhir atau yang ketiga, mengelola kelas adalah mengatasi masalah belajar. Guru sebagai pelaksana pembelajaran memerlukan pemusatan segenap perhatiannya kepada proses pembelajaran agar terjadi pembelajaran yang efektif dan efisien. Salah satu bentuk perhatian guru adalah persiapan pembelajaran yang matang baik secara administratif maupun sikap mental guru. Baiklah teman-teman, itulah penjelasan mengenai model pembelajaran inovatif, teori belajar, pendekatan pembelajaran, metode dalam pengajaran, dan strategi pengelolaan kelas. Atas perhatian teman-teman diucapkan terima kasih.